Kembang Telon. Cerita horor dan mistis, bikin bulu kuduk merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan cerita horor dan mistis. Siapa lagi yang datang kalau bukan Kembang Telon bikin bulu kuduk merinding. Oke guys, dulur Kembang Telon, mari saksikan mengupas tentang Putuk Ndawe, yakni ngunduh mantu gep di Tulungagung. Fenomena mistis masih dipercaya oleh warga sekitar, khususnya di Kecamatan Gondang yang berbatasan langsung dengan Trenggalek. Di Desa Notorejo tepatnya, masih ada fenomena mistis yang cukup melegenda dan tidak mudah dilupakan begitu saja, karena saking seremnya. Ada semacam cerita yang memang dulu terjadi, katanya sih saat itu fakta, kata Imam warga Notorejo Kecamatan Gondang menceritakan. Imam menuturkan, fenomena mistis yang dimaksud dikenal dengan ngunduh mantu. Unduh mantu yang seharusnya identik dengan kebahagiaan atas pernikahan dua insan ini berubah menjadi fenomena mistis yang mengerikan ketika hal itu dilakukan oleh bangsa lelembut. Tahunya lupa, itu terjadi di Putuk Ndawe dan banyak warga yang tahu kisah itu, tambahnya tempatnya berlokasi di sebuah bukit kecil di tengah area persawahan, di suatu tempat di Desa Notorejo. Seperti halnya kegiatan ngunduh mantu versi manusia, Putuk Ndawe atau ada yang mengatakan Putuk Segawe dikatakan juga merayakan pesta dengan menghadirkan berbagai hiburan rakyat seperti pentas dangdut, tayub, wayangan dan sebagainya. Namun kemeriahan pesta ngunduh mantu tersebut hanya dapat dinikmati suaranya saja. Manusia biasa tidak akan dapat menemukan keberadaannya secara langsung, ungkapnya. Konon pernah terjadi cerita yang membuat orang merinding, yaitu ada musisi orkes dangdut yang berasal dari Surabaya mengaku pernah menjadi korban kejailan lelembut. Satu rombongan ceritanya diundang untuk pentas saat ada orang menikah, kata Imam. Musisi itu pun mengajak serta satu grup dangdut miliknya, namun ketika sampai di Desa Notorejo, mereka justru dibuat tercengang saat mengetahui kenyataan bahwa lokasi mereka tuju merupakan area persawahan yang tiada berpenghuni. Pernah juga terjadi pada seorang perias pengantin atau salon. Warga menemukan seorang perias jalan dengan terseok di area persawahan dalam keadaan penuh lumpur. Tambahnya ketika ditanya, perias itu mengaku diundang untuk merias pengantin pada malam sebelumnya dengan dijemput seorang pesuruh menggunakan sepeda motor. Saat dibonceng itu, dirinya dilarang menoleh ke arah belakang, namun larangan itu dilanggarnya. Perias itu katanya sandalnya terjatuh lalu menoleh dan akhirnya jatuh tersungkur ke dalam sawah yang penuh lumpur, kata Imam yang membuat merinding. Hingga kini banyak warga yang masih percaya jika Putuk Ndawe merupakan kerajaan para hantu dan cerita itu masih sering membuat warga menjadi hati-hati jika melakukan sesuatu di sana.